Oke, perkenalkan nama saya Glenn Ago. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Elektro, D4, Prodi D4 Teknik Informatika, kelas 4Y4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi dan komunikasi untuk membangun jaringan yang kuat. Jadi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pentingnya merencanakan, mengenal perbedaan antara kolaborasi dan komunikasi, strategi efektif dalam merencanakan kolaborasi dan komunikasi, manfaat dari merencanakan kolaborasi dan komunikasi, tantangan dalam merencanakan kolaborasi dan komunikasi, dan yang terakhir itu kesimpulan pentingnya merencanakan kolaborasi dan komunikasi. Pentingnya merencanakan kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi adalah dua hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Tanpa keduanya, sebuah tim atau organisasi tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, merencanakan untuk kolaborasi dan komunikasi adalah suatu keharusan. Dalam merencanakan kolaborasi dan komunikasi, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang seperti siapa yang terlibat, apa tujuannya, dan bagaimana cara kita melakukannya. Dengan melakukan perencanaan yang matang, kolaborasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Berikutnya itu ada mengenal perbedaannya antara kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi seringkali dianggap sebagai dua hal yang sama. Namun, padahal sebenarnya keduanya memiliki peran yang cukup signifikan. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok. Meskipun keduanya saling terkait, namun perbedaan ini perlu diperhatikan untuk merencanakan kolaborasi dan komunikasi. Sebuah tim atau organisasi yang mampu memahami perbedaan ini akan lebih mudah dalam mengoptimalkan kinerja mereka. Berikutnya, strategi efektif dalam merencanakan kolaborasi dan komunikasi. Merencanakan kolaborasi dan komunikasi bukanlah hal yang mudah, namun ada beberapa strategi yang dapat membantu dalam proses tersebut. Yang pertama itu tentukan dulu tujuan yang jelas dan spesifik agar semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua, pilihlah metode komunikasi yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Yang ketiga, memberikan ruang bagi setiap anggota untuk berpartisipasi dan memberi masukan. Selain itu, penting juga untuk kita memantau dan mengevaluasi kolaborasi dan komunikasi secara berskala. Dengan demikian, tim atau organisasi dapat mengetahui apakah perencanaannya yang telah dilakukan berhasil atau perlu disesuaikan. Berikutnya itu ada manfaat dari merencanakan kolaborasi dan komunikasi. Merencanakan kolaborasi dan komunikasi memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh sebuah tim atau organisasi. Pertama itu, meningkatkannya efisiensi dan produktivitas dalam kita bekerja. Kedua, mengurangi kesalahan dan konflik yang terjadi akibat kurangnya komunikasi atau miskom. Ketiga, memperkuat hubungan antar anggota tim atau organisasi. Selain itu, merencanakan kolaborasi dan komunikasi juga dapat membantu dalam mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, sebuah tim atau organisasi dapat lebih sukses dalam mencapai visi dan misi yang telah diterapkan. Namun, ada pula tantangan dalam merencanakan kolaborasi. Merencanakan kolaborasi dan komunikasi tidak selalu mudah. Terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, perbedaan bahasa dan budaya dapat menyulitkan kita dalam proses berkomunikasi. Dan adanya perbedaan pandangan dan tujuan antar anggota tim atau organisasi. Namun, dengan kesadaran akan tantangan tersebut, sebuah tim atau organisasi dapat mempersiapkan diri dengan baik
dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Hal ini akan membantu dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam kolaborasi dan komunikasi. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pentingnya merencanakan kolaborasi dan komunikasi. Tentu dalam dunia kerja, kolaborasi dan komunikasi merupakan dua hal yang sangat penting. Oleh karena itu, merencanakan untuk kolaborasi dan komunikasi adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan. Dengan merencanakan kolaborasi dan komunikasi dengan matang, sebuah tim atau organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Namun perlu diingat bahwa merencanakan kolaborasi dan komunikasi bukanlah hal yang mudah dan terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, sebuah tim atau organisasi harus mempersiapkan diri dengan baik dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, dimohon maafkan. Saya Glenn Agu, terima kasih.